Sebuah cerita pendek dengan sudut pandang handphone. Bagi sebuah handphone Android murah, merek lokal dengan casing yang sudah menguning layaknya soto kuah, malam minggu adalah waktu yang paling menguras baterai. Bukan karena dipakai main game, tapi karena aku harus menyaksikan dua remaja SMP yang mukanya mirip, rebutan layarku sampai berminyak dan penuh bekas jempol. Mereka adalah Deva dan Aska, anak kembar yang nasibnya apes karena punya ibu yang super strict. Dan hematnya tidak masuk akal. Jangankan pacaran, punya HP saja dilarang. Aku bisa ada di kamar mereka cuma karena nenek mereka kasihan melihat cucunya kuper, kurang pergaulan. Lalu membelikanku diam-diam tipe HP yang kalau dipakai buka Instagram langsung crash. Dan kalau baterainya sisa 5%, aku bakal bergetar hebat kayak orang kesurupan. Biar gak ketukar, kata ibunya dulu waktu mereka kecil. Mereka dibelikan kaos oblong polosan yang disablon sendiri. Deva pakai kaos kembar A, Aska pakai kaos kembar B. Gara-gara itu sejak SD mereka saling dikira barang diskonan. Ibu mereka bukan orang jahat, cuma orang yang capek. Suaminya pergi sejak mereka kelas 2 SD. Dan sejak itu tiap rupiah harus dihitung. Tiap malam ibu selalu masuk ke kamarnya untuk mematikan lampu yang menurutnya kelamaan nyala, lalu menatap rapor di dinding. Deva ranking 3. Kalau Aska, ibu biasanya berhenti di situ. Cukup helaan nafas panjang yang lebih nyelekit dari omelan apapun. Aska hafal betul bunyi helaan nafas itu. Bagi aku yang sering digenggam bergantian, membedakan Deva dan Aska itu gampang. Cukup dari ketukan di layarku. Deva heboh dan layarnya sering kena keringat karena dia anak yang pintar. Sedangkan Aska, kakaknya, ketukannya pelan, ragu-ragu, dan layarnya sering ketetesan air mata. Aska selalu merasa jadi produk gagal, versi beta yang rilisnya kelamaan dibandingkan adiknya. Masalah datang ketika satu nama muncul di notifikasi WhatsApp. Faris, cowok satu angkatan yang ganteng, putih, rambutnya klimis, dan tipe anak orang kaya yang saking pinternya, bersin pun mungkin keluar kerumus kakulus. Tapi Faris itu anak yang nyaris tidak pernah pulang ke rumah tepat waktu, karena babanya selalu melakukan interogasi layaknya debat capres. Deva suka Faris. Aska juga suka Faris. Sialnya, Faris cuma suka sama Deva. Sore itu, saat aku berada di genggaman Aska, sebuah pesan masuk. Dev, besok minggu jalan yuk. Gue tunggu di kafe depan komplek jam 4 ya, jangan telat. Aku bisa merasakan getaran tangan Aska yang hebat. Aska menatap layar, lalu menongak ke arah kamar mandi tempat Deva sedang asik bernyanyi dangdut. Iri itu racun, dan sore itu, Aska baru saja meminum segalon. Dengan jempol yang gemetar, Aska menghapus pesan itu. Detik berikutnya, dia mengetik balasan dengan akun WhatsApp bersama mereka, berpura-pura menjadi Deva. Aska sebagai Deva. Oke, besok gue datang. Aska tersenyum tipis di depan kamera depanku. Senyum yang dipaksa mengatuk, karena dia tahu dia tidak punya kawat gigi seperti adiknya. Keesokan harinya, jam 4 sore, Aska sudah duduk di kafe. Rencana awalnya jahat. Dia mau bertingkah aneh agar Faris ilfeel dan membenci Deva seumur hidup. Tapi ada satu masalah teknis. Faris tahu Deva pakai kawat gigi. Biar tidak ketahuan, Aska melakukan ide yang paling bodoh. Dia menempelkan aluminium foil bekas bungkus coklat ke gigi depannya. Loh, Dev, kok dari tadi mulut kamu mingkem terus? Tanya Faris yang baru datang sambil membetulkan rambutnya. Matanya agak sembab, sulit dibedakan di pencahayaan kafe yang remang. Aska cuma menggeleng kaku. Gak apa-apa, lagi sariawan akut. Faris membuka percakapan dengan membahas kompetisi sains, hal-hal yang bikin biasanya Deva heboh. Tapi Aska cuma diam. Dia panik dan mencoba sok pintar demi mengimbangi Faris. Kamu tahu gak sih, Riz? Teori relativitas itu sebenarnya mirip resep martabak telur. Hah? Martabak telur? Iya, makin banyak telurnya, makin relatif rasanya. Jawab Aska asal-asalan, sambil menahan posisi giginya. Faris tertegun, lalu ngakak sampai tersedap es teh manisnya sendiri. Hahaha, kamu lucu banget hari ini, Dev. Biasanya kalau ketemu aku, bahas rumus mulu, bikin pusing. Tawanya berhenti tiba-tiba. Tadi pagi gue dimarahin Baba lagi. Cuma gara-gara nilai fisika gue 9 bukan 10. Lo pasti ngerti sih. Lo kan juga selalu dituntut sempurna. Aska diam. Ironisnya, justru dia tidak pernah dituntut apa-apa karena dianggap tidak bisa apa-apa. Tapi alih-alih bilang iya, gue ngerti, Aska cuma mendengarkan tanpa buru-buru kasih solusi. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Deva. Makasih ya, Dev. Baru kali ini ada yang dengerin gue cerita sampai segitunya, kata Faris pelan. Aska merasa hatinya ambiar. Faris merasa nyaman dengan sifat asli Aska.
Tapi dia mengira itu Deva. Menjadi orang lain ternyata bukan cuma melelahkan, tapi juga ngenes. Malamnya di rumah, bom waktu itu meledak. Deva yang curiga karena aku mendadak sepi dari chat Faris memeriksa log notifikasi. Begitu tahu apa yang terjadi, pertengkaran hebat pecah di kamar sempit itu. Maksud lo apa, Kak? Lo baca HP kita. Lo ketemu Faris, jerit Deva, mukanya merah padam. Gue cuma mau dia tahu rasanya ilfil sama lo. Gue capek, Dev. Di rumah, ibu selalu bandingin gue sama lo. Sekarang, cowok yang gue suka juga cuma ngeliat lo. Balas Aska sambil menangis histeris. Air matanya membasahi layarku. Pintu kamar terbuka kasar. Ibu berdiri di ambang pintu. Tangannya masih basah kena sabun cuci piring. Berisik banget jam segini, masih teriak-teriakan. Tetangga dengar loh. Tapi begitu matanya menangkap wajah Aska yang basah air mata dan kalimat terakhir yang menggantung di udara, ibu selalu bandingin gue sama lo. Suara ibu langsung melempem. Ibu, bandingin kalian? Suara ibu pecah. Ibu cuma capek, Kak. Ibu kerja sendiri buat kalian berdua. Ibu takut salah satu dari kalian gak bisa berdiri kalau ibu sudah tidak ada nanti. Ibu berhenti, tidak sanggup meneruskan kalimatnya. Kamar sempit itu hening, penuh hal yang seharusnya dibicarakan sejak dulu. Di tengah keheningan yang canggung itu, Deva dan Aska yang masih saling memegangku, tarikan emosi dari kedua arah berlawanan, tidak sengaja melepaskan genggaman. Aku melayang berputar 2 kali sebelum terhempas keras di lantai ubin dengan posisi layar menghadap ke bawah. Prang! Layarku retak 1000, membentuk pola mirip sarang laba-laba. Garis-garis hijau glitch mulai bergoyang di sistemku. Di sela-sela retakan, aku bisa melihat ibu, Deva, dan Aska. Dia mematung, menatap aku yang sekarat. Seolah pecahnya layarku adalah simbol dari suatu yang sudah lama retak di rumah ini. Ibu duduk di lantai, menarik kedua anaknya. Ibu minta maaf. Ibu tidak pernah maksud bikin salah satu dari kalian merasa kalah. Deva, anak yang pintar di buku. Kalau Aska, ibu menatap Aska lama. Aska itu yang paling sabar, dengerin ibu cerita capek tiap malam. Padahal, ibu tidak pernah tanya kabar gimana hati Aska sendiri. Aska menangis lebih keras, tapi kali ini bukan tangis marah. Deva pelan-pelan ikut duduk. Ruangan ini sekarang berisi 3 orang yang akhirnya mau saling mendengar. Malam itu setelah ibu kembali ke dapur, Aska mengambilku. Aska mengetik pesan jujur ke Faris dengan jempol yang agak perih karena tergores retakan layarku. Riz, ini gue Aska. Yang jalan sama lo kemarin itu gue, bukan Deva. Gigi gue gak pakai kawat gigi. Yang kemarin itu cuman aluminium foil. Gue minta maaf udah bohong. Gue iri. Gue pura-pura jadi dia karena gue pikir gak akan ada orang yang sudi jalan sama cewek yang remedial matematikanya 3 kali kayak gue. Layar hijauku berkedip pasrah, bersiap mati total. Aska menatapku lama, siap menerima jika Faris marah. 13 menit kemudian, getaran itu datang. Faris. Hahaha, pantas pas kemarin kamu senyum, ada tulisan Silver Queen di gigi kamu. Gue udah curiga dari awal, Ska. Deva kalau ngomong sama gue gak pernah pakai analogi martabak. Tapi asal lo tahu, kemarin itu seru banget. Bukan karena gue pikir lo itu Deva. Gue nyaman karena lo dengerin cerita gue. Sesuatu yang gak pernah Deva lakuin. Gue juga sebenarnya capek banget pura-pura jadi anak paling sempurna. Lo salah satu dari sedikit orang yang bikin gue ngerasa gak apa-apa buat gak sempurna. Gak usah ditempelin bungkus coklat lagi di giginya, Kak. Jadi diri sendiri aja, udah cukup bikin orang nyaman kok. Besok kita bertiga berangkat sekolah bareng ya, gue yang bayar angkotnya. Deva yang membaca pesan itu dari balik bahu Aska diam sebentar. Tapi pelan-pelan dia menyadarkan kepalanya ke pundak Aska. Kirain cuma gue yang capek dibandingin terus. Gumam Deva pelan. Ternyata lo juga. Mereka berpelukan. Canggung namun tulus. Air mata mereka bercampur di atas layarku yang retak. 2 minggu kemudian aku masih bertahan. Layarku masih retak 1000. Tapi casing kuas soto kuning sudah diganti baru. Warna merah muda terang. Hadiah patungan dari Deva, Aska, dan Faris. Ibu juga sudah berubah. Dia masih hemat listrik seperti biasa. Tapi sekarang tiap malam dia mulai bertanya. Deva ranking berapa? Dan Aska, hari ini gimana? Pertanyaan kedua itu kecil, tapi buat Aska rasanya seperti update sistem yang ditunggu bertahun-tahun. Sistem kameraku menangkap gambar baru. Foto selfie bertiga di depan gerbang sekolah. Di kiri ada Deva yang tersenyum memamerkan kawat giginya. Di kanan ada Aska yang tersenyum manis dengan mata berbinar, tampil percaya diri sebagai dirinya sendiri. Dan di tengah ada Faris yang merangkul kedua sahabatnya
sambil tertawa lepas. Tawa yang lebih sering keluar sejak dia punya teman yang tidak menuntutnya sempurna. Memori penyimpananku mungkin hampir penuh, dan sistemku mungkin sebentar lagi mati total. Tapi aku tahu, tugasku merekam kebohongan remaja sudah selesai. Mulai hari ini, layarku hanya akan menyimpan suatu hal. Tawa jujur dari 3 orang dan seorang ibu yang belajar mendengar. Yang sadar, kalau jadi diri sendiri jauh lebih berharga.